Maka para jamaah, hari ini anak akan cerita tentang orang-orang yang istiqamah dalam hidupnya, kemudian di akhir hayatnya su'ul khatimah. Proses itu penting. Proses menuju kematian itu penting. Tapi yang menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak, kapan? Bukan ketika proses, tapi akhir dari perjalanan dia. Ada orang yang Masya Allah jalan menuju Allah, tapi di tengah jalan berhenti. Banyak godaan di kiri kanan. Na'udzubillahi minal khudlan. Dan tidak sedikit orang yang tanpa istiqamah di atas hidayah, banyak ilmu, banyak amal, namun terakhirnya dia malah mencela keistiqomahan orang lain. Cerita yang pertama adalah cerita yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Di surah Al-Ma'idah ayat 27 dan 29. Allah perintahkan Nabi untuk menceritakan. Allah mengatakan, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ceritakan kepada orang-orang, bacakan kepada mereka kisah seorang yang kami telah berikan kepada dia ayat-ayat kami. Allah berikan petunjuk kepada orang itu. Kitab-kitab tafsir menceritakan bahwasanya yang dimaksud dengan orang ini adalah Bal'am bin Ba'ura, salah seorang dari Bani Israel yang terkenal kealimannya. Sampai dia itu diberi ilmu oleh Allah tentang nama Allah yang paling agung. Tapi dalam perjalanan hidupnya, subhanallah, dia mendapat tawaran kehormatan, tawaran harta, tawaran kedudukan. Fansalakha minha. Lalu dia berlepas diri dari ayat-ayat Allah itu. Antum tahu berlepas dirinya seperti berlepas dirinya kambing dari kulitnya. Tinggal, nggak ada yang tersisa dari dia. Fa'atba'ahu syaitan. Syaitan pun memanfaatkan kondisi itu. Fakana minal ghawin. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang tersesat setelah mendapatkan ilmu. Orang tersesat setelah mendapatkan ilmu. Kalau orang salah jalan karena dia nggak ngerti, biasanya kalau dikasih tahu akan paham. Umpamanya dia mau ke Blok M Square, salah jalan, mas, salah mas. Bukan ini jalannya. Oh enggak, saya tahu jalannya. Oh ya monggo diteruskan. Kita mau kasih tahu yang benar, dia betul. Itu minal ghawin adalah orang yang mengetahui kebenaran kemudian dia meninggalkan. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kita berkehendak, kita bisa angkat tuh orang dengan ayat-ayat itu. Allah jadi tinggikan dia. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia lebih mementingkan bumi. Dia lebih suka bumi. Dia lebih suka dunia ini. Wattaba'a hawa. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Pernah ada seorang yang mengatakan kepada anak. Waktu itu anak kajian subuh, dia ngomong, Ustaz, kalau godaan kita itu orang kaya dia. Kalau godaan kita itu Ustaz, perempuan dan harta. Kalau godaan Ustaz itu popularitas. Anak ngomong, salah bang. Godaan kita itu wanita, harta, dan popularitas. Nah, itu godaan. Ini orang yang alim jemaah. Sampai dikatakan kalau dia berdoa Allah kabulkan doanya. Cuma karena dia mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka dengan dunia ini. Apa kata Allah? فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Permisalan orang ini seperti anjing. إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكُ يَلْحَثْ. Satu-satunya binatang yang kalau capek menjulurkan lidahnya,
Yang kalau nggak capek juga menjulurkan lidahnya siapa? Anjing. Dalam semua kondisi anjing itu menjulurkan lidahnya. Artinya nggak berguna kau mau kasih tahu dia, tetap aja dia akan menjulurkan lidahnya. Ada permisalan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, maka jadi seperti itu. Kata Allah, "Matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina." Itu permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu Allah katakan, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkan kepada mereka kisah-kisah agar mereka berfikir. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bercerita. Karena dengan cerita orang akan bisa mendapatkan pelajaran. Sampai Bal'am ini dikatakan dia ikut tentaranya musuh dalam peperangan dengan Bani Israel. Ketika dia lihat pasukan Bani Israel, dia ingat, kata dia, kalian gak mungkin menang. Mana kok katanya bisa ini macam-macam, gak ada. Terus bagaimana? Kalau kalian ingin menang, kirimkan gadis-gadis kalian, perempuan-perempuan kalian ke sana. Agar mereka tergoda dengan wanita. Ini katanya Bal'am. Bukannya dia bertobat, tapi dia malah menyusahkan dan menyesatkan orang lain. Dan biasanya seperti itu. Orang yang pernah dapat hidayah kemudian tersesat, dia akan mengajak orang lain supaya tersesat. Na'udzubillah minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah dari tersesatan. Itu kisah yang pertama tentang Bal'am. Kisah yang kedua tentang seorang sahabat Nabi yang murtad. Apa bisa disebut sahabat yang murtad? Nggak bisa. Apa definisi sahabat? Siapa ini? Nah, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, pernah melihat Nabi, iya iyalah, beriman dan mati dalam kondisi beriman. Barakallahu fikum. Jadi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, lalu dia beriman dan mati dalam kondisi muslim. Artinya kalau murtad tidak disebut sahabat. Jadi anak kalau tadi mengatakan sahabat Nabi salah. Tapi ini orang masuk Islam di masa Nabi SAW. Dia orang Nasrani dari Bani Najjar. Anas bin Malik bercerita. Kana rajulun nasraniyan fa aslam. Dia itu orang Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Wa qara al-Baqarah wa Ali Imran. Dan dia hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bayangkan jemaah. Kita yang di masjid ini mungkin berapa orang yang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan kita selalu memandang orang yang hafal Quran banyak, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah kau masuk surga, kau bisa ini itu. Iya, itu harapan. Tapi ingat, yang menjadi tolak ukur adalah akhir dari kehidupan. Ini orang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Subhanallah. Fakana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, dia juga penulis wahyu. Bayangkan, hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan dia menulis untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi akhirnya dia bergabung dengan pasukan orang-orang Nasrani. Bergabung dengan pasukan orang Nasrani. Lalu dia mengatakan, "Ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu." Sallallahu ala nabiyina wasallam. Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak tahu apa-apa kecuali yang aku tuliskan buat dia. Orang ini merasa seperti itu. Fa amatahullah. Kata Anas bin Malik, kemudian orang ini mati dan dikubur oleh mereka. Dikubur sudah. Pagi harinya jasadnya keluar dari tanah. Apa kata pasukan orang-orang Nasrani? Ini kayaknya kerjaannya Muhammad bersama bala tentara sallallahu alaihi wasallam. Digali lagi lebih dalam. Kemudian dikubur. Besok paginya keluar. Kata mereka, masih mereka nggak percaya. Ini katanya kerjaannya
kaumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didalemin lagi, dikubur besoknya hari ketiga dalam kondisi dia di atas tanah. Baru mereka sadar kalau ini kayaknya nggak mungkin pekerjaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama kaum. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ini bukan kisah. Kadang-kala kan banyak cerita-cerita mayat dimakan belatung. Ya semua mayat dimakan belatung lah. Gimana? Ini benar jemaah. Dan antum lihat azab ini hadis rawahul Bukhari Muslim. Dan antum lihat bagaimana azab buat orang ini Allah tampakkan di dunia buat pelajaran bagi yang lainnya. Ini orang dapat hidayah jemaah. Hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Lalu ternyata dia manfaatkan hal itu untuk menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang hanya hafal trikul? Nah, kita cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Apakah kita pantas merasa aman? Wallah jemaah, kita nggak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Makanya antum lihat, oh kayaknya hada ustaz insya Allah masuk surga, hada kiai insya Allah masuk surga. Ya kita berharap. Tapi jangan sampai seorang itu merasa kayaknya ana masuk surga. Wallahu a'lam. Kemudian ada yang masuk Islam di masa Nabi SAW, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Hidayah. Dia adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dia ini masih saudara sesusunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia masuk Islam, kemudian dia murtad. Dan Nabi SAW ketika penaklukan kota Mekah mengatakan kalau ketemu Abdullah bin Sa'ad ini bunuh dia. Karena dia murtad. Rasulullah SAW dengan 10.000 pasukan memasuki kota Mekah. Di situ jamaah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah sembunyi. Dia tahu darah dia sudah dihalalkan oleh Nabi SAW. Padahal penduduk Mekah semua dibebaskan. Ada beberapa orang yang dihalalkan darah. Dia bersembunyi, dia datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia menjumpai Nabi SAW bersama Utsman. Dia mau baiat masuk Islam lagi. Dia mau baiat sama Nabi SAW, nggak diterima. Dia mau lagi membaiat, dan Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah baiat dia. Nabi nggak mau. Yang ketiga Nabi terima. Akhirnya pergi setelah baiat selesai. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya yang ada ketika masuk Islam kedua kalinya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, kata Nabi SAW, "Ama kana fikum rajulun rasyid yaqumu ila hadha haitsu ra'ani kafaftu yadi an bai'ati fayaqtuluh." Apa di antara kalian enggak ada yang pintar, kata Nabi SAW. Ketika aku nolak untuk baiat, kenapa enggak ada yang bawa pedangnya langsung ditebas tuh orang? Iya. Ini kata Nabi SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kita nggak tahu kenapa kau tidak main mata aja sama kita. Tebas. Ini jawabannya sahabat tuh. Kata Nabi SAW, innahu la yanbaghi nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun. Nggak boleh Nabi itu main mata dalam hal seperti ini, nggak boleh. Baik, bagaimana akhir hidup dari Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah? Ternyata dia masuk Islam yang kedua ini benar-benar Islam. Bahkan dia menjadi komandan perang yang pertama memimpin armada laut kaum muslim. Al-Imam Al-Zahabi menceritakan tentang dia. Abdullah bin Sa'ad ini meninggal pada tahun
59 Hijriah. Apa kata dia? Setelah mengikuti banyak peperangan, dia berdoa. Dia berangkat ke Palestina. Di waktu subuh dia mengatakan, Allahumma ij'al akhira amali as-subuh. Ya Allah, jadikan akhir amalku itu subuh, yakni sholat subuh. Lalu dia ambil wudhu, dia sholat, dan dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Di situ Allah cabut nyawanya. Makanya yang menjadi ukuran itu akhir dari kehidupan. Para ulama mengatakan Allah bin Sa'ad bin Abi Sarh akhir hidupnya husnul khatimah dia. Walaupun pernah dia murtad.